Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali menikmati kasih Tuhan di ibadah Minggu kita 5 Desember 2021. Jemaat yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent. Masa Advent adalah masa pengharapan, penantian dan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus di Natal nanti. Suatu tradisi bagi gereja pada masa Advent untuk melakukan penyalaan lilin yang melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Pada minggu kedua, penyalaan lilin akan diwakili oleh jemaat Tuhan Bapak Herianto. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan untuk kita menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu pagi hari ini. Jemaat sekalian, ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yang menjadi ayat penuntun di ibadah Minggu 5 Desember 2021 diambil dari Lukas 7 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih dilayakkan oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah kita pagi hari ini. Layaklah Dia dipuji dan dimuliakan. Kita mengangkat lagu pujian untuk Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kebesaran Tuhan.
benar ya Tuhan, nama-Mu besar dan termulia. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Engkau masih mengumpulkan kami satu dengan yang lain untuk menikmati kasih Tuhan di ibadah minggu pada pagi hari ini. Siapalah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kami untuk datang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami, jemaat Tuhan dari tempat kami masing-masing untuk menikmati kasih Tuhan dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dari rumah akan membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Demikian pembacaan Mazmur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Betapa bersyukurnya kita punya Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Tidak hanya memelihara kehidupan kita, tapi menyelamatkan kita dari hukuman kebinasaan lewat kedatangannya ke dunia melalui Yesus Kristus. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan. Hai bangkitlah, sambut hari mulia. Hai bangkitlah, sambut hari
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan yang ada di Jalan Mayang. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bejana hatiku,
Terpujilah nama Tuhan untuk persembahan pujian yang barusan kita dengar, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan ke hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan dapat mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar handphone ataupun laptop kita masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, kita angkat lagu pujian, Jadikan Aku Saluran Berkat. Kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan di hadapan Tuhan, dan topik doa yang sudah tertera bersama kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memampukan kami untuk datang beribadah, bersekutu satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Dan barusan kami sudah mengumpulkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu semuanya itu bersumber daripada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, biar Tuhan yang boleh memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai, bahkan memampukan mereka di dalam melewati setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Bahkan saat ini juga kami berdoa juga ya Tuhan untuk program Gereja Kristen Kalam Kudus Medan di tahun 2022. Tuhan yang boleh memberkati setiap rencana dan kegiatan, biar ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, dan kami tahu ya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, sebagai ladang Tuhan, tempat penginjilan, secara khusus anak-anak yang sudah Tuhan percayakan, untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Tuhan yang boleh memberkati, dalam waktu dekat ini,
akan merayakan perayaan Natal, biarlah Tuhan yang boleh memberkati segala kegiatan mulai dari perayaan Natal TK, SD, SMP, SMA, bahkan guru. Bahkan penerimaan siswa baru juga ya Tuhan. Kami serahkan ke dalamnya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menolong, bahkan anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam dan melalui diri Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Tangkilisan. Tapi kita mau mengangkat lagu pujian terlebih dahulu untuk Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Kembali dari awal kita angkat lagu pujian ini, kita katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati
Jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara, sungguh bersuka cita di Minggu Advent yang kedua ini kita boleh sama-sama kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih di tengah keadaan yang semakin hari semakin membaik. Kita lihat di kota Medan, bahkan di Indonesia, kita melihat PPKM sudah turun level. Dan menjelang Natal, ya kita bisa melihat sudah ada banyak rencana mengenai Natal. Hiruk pikuk, hingar bingar Natal sepertinya sudah mulai kembali seperti biasanya. Dan tema khotbah kita, ibadah kita pada pagi hari ini adalah menanti yang berarti. Saudara, menjelang momen Natal ini kita melihat level PPKM turun. Tetapi muncul berita bahwa gak ada cuti. Lalu, PPKM nanti tanggal 24 naik level. Nah, apa yang ada di pikiran kita ketika membaca berita seperti itu? Nah, pertanyaan ini membuat kita juga berpikir mengenai tema kita hari ini. Apakah kita berpikir tentang sesuatu yang berarti menjelang Natal ini? Apa yang berarti? Apa yang kita nantikan? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami haus akan firman-Mu. Dan kami merindukan Engkau memenuhi hati kami. Di masa-masa penantian seperti ini kami menanti yang berarti ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami diisi oleh hal-hal yang sia-sia. Jangan biarkan diri kami menanti sesuatu yang sia-sia. Tetapi pakai momen ini ya Tuhan. Agar kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami menanti yang berarti itu, hidup kami boleh sungguh-sungguh dipenuhi oleh yang berarti itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7, kita akan mulai membaca dari ayat 18 dan beberapa ayat seterusnya. Lukas pasal 7 ayat 18 dan seterusnya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Membaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ingin membuka khotbah ini dengan sebuah statement yang mungkin agak kontroversi. Saya pengen tahu ya, saudara setuju apa enggak? Statementnya begini, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuat umatnya menanti. Sekali lagi ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuat umatnya menanti.
Nah, apakah saudara setuju atau tidak? Nah, mungkin secara hati rasanya kita nggak setuju ya. Ih, masa ya kita harus terus-menerus menunggu? Janganlah. Nah, tetapi saudara, kalau kita belajar di firman Tuhan, seorang sarjana perjanjian lama mengatakan seperti ini. Di dalam perjanjian lama saja ada setidaknya 43 kali Allah meminta umatnya untuk menanti. Saudara, saya akan berikan contoh-contoh yang terkenal. Misalnya, yang pertama Abraham, bapak orang beriman. Nah, dia harus menunggu dari janji yang pertama. Nah, nanti kamu nih akan jadi keturunan yang besar. Kamu bakal punya anak. Berapa tahun dia menanti? 24 tahun. Kemudian, umat Israel dijanjikan, wah nanti kamu akan punya tanah berlimpah susu dan madunya. Ujung-ujungnya dijajah Mesir. Jadi mereka menantikan tanah tuh berapa tahun? Di Mesir saja mereka 430 tahun. Dan setelah mereka dibebaskan, mereka harus keliling di padang gurun 40 tahun. Saudara, masa pembuangan juga mereka 70 tahun. Lalu ada masa tenang 400 tahun. Dan sekarang kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sudah 2000 tahun. Jadi saudara, suka gak suka sama pernyataan tadi di awal, memang betul kita harus menanti. Kita harus menunggu. Nah, tapi bagaimana kita mengisi penantian ini? Nah, saya rindu setiap kita menanti yang berarti. Jangan sampai kita menanti yang sia-sia. Nah, saudara, bahkan sebelumnya jauh di Kejadian 3 ayat 15 itu ada sebuah pernyataan yang menjadi Injil yang pertama. Masa penantian, masa Advent yang sesungguhnya itu dimulai dari sana. Itu adalah proto-evangelion atau Injil yang pertama itu. Aku akan mengadakan permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremutkan tumitnya. Nah, saudara, ini Injil yang pertama. Ada nubuatan. Kapan nih keturunanku ini akan meremukkan kepalanya? Kapan? Dan itu terwujud pada saat kelahiran Yesus. Disitulah Injil itu digenapi. Saudara, jadi Advent ini seharusnya kita menanti yang berarti. Jangan sekedar menanti, dan menanti. Tapi kita tidak menanti yang berarti. Seperti minggu lalu dikatakan ada pengharapan. Bukan sekedar menanti pasrah, tetapi kita menanti yang berarti. Saudara, menanti ini bukan hal yang mudah. Kita tahu biasanya ada kutipan yang mengatakan menanti itu bukan hal pasif, menanti itu aktif. Dan hari ini kita akan melihat bahwa menanti yang berarti itu bukan hal yang mudah. Bahkan kita lihat raksasa-raksasa iman di dalam Alkitab pun seringkali jatuh bangun dalam hal menanti. Saya ambil contoh lagi, Abraham yang sama. Ketika dia dijanjikan, darimu ini loh akan jadi umat bangsa yang besar. Bagaimana jawab Abraham? Aduh, aku udah tua. Ketika dijanjikan lagi, akhirnya ada kegagalan yang terjadi. Yaitu apa? Ismail. Dijanjikan lagi, bukan Ismail. Nanti ada anakmu dari Sarah. Aduh Tuhan, aku ini udah tua. Bahkan sempat Abraham berbicara begini, Tuhan, sudahlah, alangkah lebih baiknya kalau itu Ismail aja. Saudara, ini jatuh bangun dalam menanti. Tidak mudah, saudara. Kemudian Israel, Yakub. Saudara, satu hal yang aneh bagi Yakub, ada kegelisahan si bungsu. Di dalam hatinya dia ingin loh ngambil itu hak kesulungan yang dia tahu itu bukan harta benda materi. Tapi dia kepengen, ada gelisah. Rencana Tuhan dinyatakan di sana. Yang kita nggak ngerti sebenarnya. Kenapa sih perlu seperti itu? Hanya anugerah Tuhan yang memampukan. Kemudian ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Mungkin di kepala kita berpikir bahwa wah sudah pasti ini anak yang baik-baik nih yang dapat. Yusuf nih. Lalu ketika memberkati satu-satu, wah kita udah ekspektasi nih ya. Tetapi kejutan terbesar tiba pada Yehuda. Nah, ini anak kurang ajar nih ya. Anak paling kurang ajar. Paling banyak dosanya mungkin. Dosanya macam-macam, memalukan. Ada skandal. Wah, macam-macam. Kita udah pikir pasti dihukum.
pasti kutuk. Yang keluar dari mulut Yakub apa? Berkat. Tongkat kerajaan tidak akan berpaling. Engkau akan menjadi singa. Siapa yang dapat melawan? Ini rencana Tuhan yang kita nantikan. Di dalam menanti yang berarti itu tidak mudah, saudara. Jatuh bangun. Apakah Yakub mengerti? Saya yakin enggak. Ini kurang ajar. Mestinya Yusuf dong yang kesayangan, yang paling baik. Udah jadi Perdana Menteri, keren-keren. Tetapi rencana Tuhan begitu sulit untuk kita pahami. Dan sekarang saudara, yang kita baca, Yohanes Pembaptis. Saudara, saya bacakan kembali ayat yang di awal-awal, ayat 19. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Jadi Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya seperti itu, saudara. Nah, sebelum kita membahas tentang pertanyaan ini, saya ingin bacakan ayat 28 terlebih dahulu. Ini perkataan Yesus kepada orang banyak. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara, ini orang terbesar, saudara. Yohanes adalah orang terbesar. Dan dia menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin sama seperti kita. Atau mungkin bagi saudara-saudara yang sudah beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara berpikir bahwa ini pertanyaannya rendah amat sih. Kok nanyanya kayak begitu? Orang terbesar masa gak yakin itu Mesias? Saudara, memang menunggu itu sulit. Menanti itu bukan hal yang mudah. Apalagi menanti yang berarti. Saudara, ada konflik antara teologia dan realita di dalam pikirannya. Memang orang-orang besar pun, bahkan nabi terbesar, orang terbesar pun jatuh bangun soal menanti yang berarti. Memang tidak mudah. Saudara, ketika Yohanes menanyakan pertanyaan ini kepada Yesus melalui muridnya, apa jawab Yesus? Saudara, mungkin kita pikir, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias harus dijawab dengan pembuktian teologi. Oke, cara paling gampang, kutip perjanjian lama. Wah, biar terlihat kan valid nih. Nih lihat dong nih, kitab suci sungguh-sungguh betul. Belajar secara akademik macam-macam. Mungkin kita berpikir kayak gitu ya, bisa meyakinkan Yohanes nih orang terbesar nih. Saudara, tapi kita lihat apa jawab Yesus. Saudara, jawab Yesus di ayat 22. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, ini hal yang sangat sederhana, bukan? Ini mungkin kita pikir, aduh ini mah untuk orang Kristen yang baru kali ya, atau jangan ini bukan buat orang Kristen yang masih belum percaya nih. Kok hal enteng begini? Nah saudara, tetapi yang terpenting bukan sekedar ayat 22, tetapi ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah saudara, yang membuat Yohanes itu besar, bukan karena hal-hal lain, tapi karena dia menerima itu. Ketika ia menjalankan panggilannya dan dia menerima Yesus sebagai Mesias, itulah yang membuat dia menjadi orang yang besar. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu? Saudara, keraguan Yohanes pasti banyak. Di kepala dia kepengen Mesias itu yang menyelamatkan dia dari bangsa Romawi, melepaskan umatnya dari penjajahan. Itu pasti keinginannya. Makanya ketika dia melihat, Yesus kok begini, makanya dia tanya, benar gak nih? Atau jangan-jangan yang lain? Jadi dia serius menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan jalan seperti yang dikatakan di ayat 27. Dan ketika Yesus bilang, udah, ini loh, kamu sudah lihat kan, aku. Nah, percaya nggak? Dan orang yang terbesar ini, dia percaya. Saudara, mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, kita menanti. Menanti yang berarti. Yang berarti itu apa sih jadinya? Saudara, ini permasalahan surga versus bumi, saudara. Di ayat 28 dikatakan,
Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Yang terbesar di bumi itu lebih kecil daripada yang terkecil di surga. Saudara jadi bisa melihat perbandingannya ya, bahwa begitu mulianya yang kita nantikan itu. Begitu berartinya yang kita nantikan. Dan kita gak ada apa-apanya sama itu semua, saudara. Adakah keraguan dalam hati kita? Adakah subjektivitas, harapan-harapan yang kita sematkan kepada juru selamat kita, kepada Allah kita? Tapi saudara, melalui momen Natal ini, Yesus datang dan mendobrak itu semua. Dia mengetuk pintu hati kita, dan dia ingin mendobrak itu semua. Saudara, oleh sebab itu sebenarnya kita dalam setiap saat, setiap waktu, kita harus dalam mode menanti yang berarti. Setiap saat, kapanpun di dalam kehidupan kita, keseharian kita, bukan saja pada saat Natal. Natal ini, Advent ini mengingatkan kita. Momen-momen Adventis seperti ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga ya, nantikan Tuhan kita. Jangan kelupaan. Tapi setiap saat seharusnya kita dalam mode menanti yang berarti itu. Jangan lengah. Saudara, kita dalam mode apa? Di dalam masa Adventis seperti ini ketika level PPKM diturunkan. Kita dalam mode apa? Jangan-jangan kita mode serbu. Bukan serbu firman Tuhan ya, serbu sale misalnya. Serbu jadwal liburan, tiket pesawat, dan lain sebagainya. Saudara, saya bukan mengatakan kita gak boleh liburan, kita gak boleh belanja, kita gak boleh jalan-jalan. Kita semua sudah penat bukan? Kelamaan di rumah. Tapi saudara, jangan sampai hal-hal seperti itu melupakan kita pada penantian yang berarti itu. Menanti yang berarti. Jangan sampai kita terlupa akan hal itu. Boleh liburan, butuh liburan, tetapi jangan lupa Tuhan. Kita butuh liburan, tetapi jangan lupa kalau kita lebih butuh Tuhan dibandingkan liburan. Jangan sampai kebalik. Nah saudara, seharusnya momen-momen Natal seperti ini membuat kita kembali mengingat betapa pentingnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk boleh merefleksikan. Jadi apa sih yang berarti buat kita? Di momen menjelang Natal seperti ini. Jadinya apa yang berarti buat kita? Mungkin kita sudah tahu bagaimana kita seharusnya menanti. Tetapi jangan-jangan yang berarti buat kita itu bukan Tuhan Yesus, bukan Allah kita. Bagaimana cara melihatnya? Prioritas. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah kita? Apakah kita betul-betul menantikan Allah kita? Atau justru jangan-jangan kita lebih menantikan liburan, menantikan diskon. Saudara, kita perlu merefleksikan diri kita dan berjaga-jaga akan hal ini. Saudara, ada satu buku yang berjudul If You Want to See a Whale, atau kalau kamu mau lihat paus. Itu judul bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan. Nah saudara, ini bukan buku Kristen ya saudara. Ini buku kalau saudara lihat bahkan ini seperti anak-anak mungkin, tetapi nggak juga ya. Jadi memang ini untuk orang dewasa. Temanya adalah soal penantian. Saudara, saya suka ada satu kutipan. Seperti ini saudara kutipannya. If you want to see a whale, you'll have to just ignore the roses and all their pink and all their sweet and all their wild and their waving. Because roses don't want you watching whales or waiting for or wondering about things that are not pink and things that are not sweet and things that are not roses. Saudara-saudara, ini memang bukan buku tentang kekristenan, apalagi buku tentang Advent, bukan saudara. Tetapi buku ini memberikan satu prinsip yang sangat baik dalam menanti. Yaitu ketika kita menanti, kita harus fokus. Nah di sini kutipan yang paling saya suka. Kalau kita mau ngelihat paus, ya jangan justru nyari mawar. Kenapa? Ya udah pasti tempatnya juga udah beda. Gimana kita mau melihat paus di tempat mawar tumbuh, ya enggak? Itu satu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita udah lihat mawar,
biasanya kita jangan-jangan langsung terpikat. Kita lupa sama tujuan kita yang utama yang berarti itu. Lupa, oh iya aduh bagus banget mawar. Aduh tadi dibilangnya merah, muda, pink, sweet, manis. Bahkan dibilang sebagai dia melambai kepada kita. Itu membuat kita menjadi lupa, oh iya kita seharusnya tuh pengennya lihat paus. Nah saudara, dalam kita menjalankan kehidupan kita pun jangan-jangan seperti itu. Kita tahu di kepala kita, oke, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau lebih dekat sama Tuhan. Tapi justru dalam perjalanannya kita didistraksi oleh hal-hal lain. Dan itu membuat kita lupa. Dan saudara, kita perlu merefleksikan kehidupan kita. Terlebih daripada itu, banyak yang palsu di dalam kekristenan. Murid-murid yang palsu pun tidak dapat dipungkiri, ada di dalam kekristenan. Saudara, dan kita harus berhati-hati terhadap hal yang palsu. Saudara, saya mau bacakan satu ayat dari Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang pelayanannya ke depan, tentang penderitaan yang akan ia alami. Saudara, perhatikan ayat ini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya. Saudara, di sini bukan banyak ahli Farisi, banyak orang Saduki, banyak lawan-lawannya, banyak orang beragama lain. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Saudara, ini satu peringatan buat kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menanti yang berarti itu, kalau kita nggak sungguh-sungguh menjalankan kehidupan dalam mode menanti yang berarti itu, jangan-jangan kita nanti akan seperti ini. Tahu dikit tentang hal yang menggoyahkan iman kita, langsung kita tidak lagi mengikut. Murid loh ini saudara ya. Judulnya murid nih. Oleh sebab itu kita harus betul-betul berhati-hati. Kita harus bertumbuh semakin hari semakin kenal Tuhan. Di dalam kerohanian kita, dalam pelayanan kita, dalam perbuatan kita, buah kita harus semakin bertumbuh. Saya tahu saudara mungkin ada orang-orang Kristen yang memang masih baby, seperti yang dikatakan Paulus. Masih bayi. Makanannya susu. Tapi saudara, kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, seharusnya kita bertumbuh dan berkembang, bukan? Tiap hari tambah dewasa. Saudara, seringkali kita diibaratkan seperti Raja Wali. Dan Allah diibaratkan sebagai induknya. Saudara, menarik, Raja Wali itu bukan terkenal hanya karena kuatnya, yang mampu melindungi. Bukan hanya itu. Atau hanya karena panjang umurnya. Bukan hanya itu saudara. Tetapi caranya mendidik anaknya. Dan cara induknya mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya saudara, Raja Wali itu kenapa dia bisa tua? Awet muda juga, karena dia selalu memperbaharui dirinya. Dia menjaga dirinya dengan baik. Dan ketika dia akan bertelur, dia akan menyiapkan sarang yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia menjalankan tugasnya sebagai induk dengan sangat baik. Dia menyiapkan sarangnya yang terbaik. Dia ambil dahan-dahan, ranting, daun yang terbaik. Lalu dia juga mengerami dengan suhu yang terbaik juga. Dan ketika menetas, dia akan cari makanan yang terbaik waktu masih kecil. Dan memberikan perlindungan sampai dia besar, sampai anaknya besar. Dan ketika sayapnya sudah lengkap, apa yang dilakukan? Mulai itu sarang-sarangnya dicabut-cabutin sama induknya. Kok sarangnya nggak ada? Nggak nyaman lagi dong. Betul. Bahkan ketika sudah kuat, sudah dewasa itu anaknya, apa yang dilakukan? Dilempar dari pohon. Bayangkan saudara, anak Raja Wali itu dilempar. Wih, jahat kali nih ya. Kepak mungkin. Gak bisa pasti. Langsung induknya. Balikin lagi ke atas. Dorong lagi. Sampai akhirnya anaknya bisa terbang sendiri. Dengan bebas. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dan seharusnya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan saudara mungkin
bisa memakai hal-hal lainnya untuk mengibaratkan kedewasaan rohani dan relasi kita dengan Tuhan. Misalnya, antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Mungkin awal-awal kita mengharapkan, oh seharusnya begini. Seharusnya pasanganku berbuat seperti ini untuk aku. Ada idealisme. Atau antara anak dan orang tua juga seperti itu. Anak mungkin mengharapkan, iya harusnya orang tua itu menyekolahkanku di tempat terbaik, kasih uang jajan yang banyak dan cukup, mungkin memberikan rumah masa depan. Mungkin waktu kita kecil kita berpikir seperti itu. Tapi mungkin ketika kita besar, kita mulai berpikir, iya seharusnya aku yang balas budi ya untuk orang tuaku. Aku yang menghidupi dia ya. Dan juga antara suami dan istri ketika sudah semakin besar usia hubungannya, gak seperti dulu lagi, saling menuntut, tapi ya sudah saling memberi. Nah saudara, inilah seharusnya kedewasaan di dalam Tuhan. Ketika kita menanti yang berarti, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan yang maksimal. Kita bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Dan dalam menanti itu, kita gak lagi menuntut-menuntut, tetapi justru kita memberikan. Karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Yang terbaik sudah diberikan untuk kita. Dan itulah yang mau kita terus ingat. Menjadi motor untuk kehidupan kita. Mari kita menanti yang berarti. Dengan sepenuh hati. Dan dengan bakti yang terbukti. Kepada Allah yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini boleh membantu kita, menolong kita di masa ini. Menanti yang berarti kedatangan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan putra-Mu. Di masa-masa seperti ini kami boleh kembali mengingat akan kebaikan-Mu. Dan terus tanamkan itu di dalam hati kami agar kami boleh menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau. Mampukan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu doksologi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini tentang menantikan yang berarti, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita, terus menjalani kehidupan kita, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan terus menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai.